Perkenalkan, nama saya Belisia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang drama. Yuk simak video pembelajarannya. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata drama? Pasti, sebagian besar dari kalian tahu dan pernah menonton drama Korea, bukan? Tahukah kalian, dalam setiap drama yang kalian tonton itu terbagi menjadi 3 bagian utama penyusun sebuah drama. Apa saja ya? Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk dalam 3 penyusun utama drama, kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian dari drama. Drama adalah karangan yang menggambarkan suatu kehidupan serta watak manusia dalam berperilaku yang dipentaskan di atas panggung dalam beberapa babak. Sekarang, kita akan masuk ke 3 penyusun utama sebuah drama, yaitu isi, struktur, dan kebahasaan. Dalam drama harus terdapat isi. Isi drama yaitu menjelaskan tentang isi cerita secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan tema. Contohnya, drama ini menceritakan tentang 6 orang siswa yang bersahabat, yaitu ada Dika, Ari, Dian, Mala, Winda, dan Haris. Mereka membantu salah seorang temannya, yaitu Dika, yang memiliki masalah ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan tentang isi drama. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur drama. Dalam struktur drama terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama, prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Contohnya, yang kedua, dialog. Dialog adalah sebuah komunikasi antar tokoh dalam sebuah seni peran drama. Biasanya dilakukan oleh 2 orang tokoh atau lebih. Dialog harus terus ditunjang dari gerak laku tokohnya. Dialog dalam drama meliputi orientasi, komplikasi, resolusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi. Perhatikan contoh berikut ini. Orientasi adalah suatu cerita yang menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, serta mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Dan ada kalanya, kita akan membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita tersebut. Dari contoh tadi, kita dapat mengetahui konflik apa yang akan diajukan untuk dikembangkan dalam bagian utama suatu drama. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian tengah cerita yang mengembangkan konflik. Sang pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya, dan dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan. Sebagai contoh, perhatikan cuplikan teks berikut. Yang ketiga, resolusi. Perhatikan contoh berikut ini. Resolusi dari contoh tadi adalah teman-teman Dika mencoba membantu Dika dengan cara menjual barang dagangannya. Sehingga kesimpulan dapat kita ambil adalah resolusi atau denouement adalah sebuah penyelesaian dari konflik itu sendiri. Bagian ini hendaklah muncul secara logis dari apa yang telah terjadi sebelumnya atau yang sudah mendahulunya dalam komplikasi atau resolusi. Biasanya disebut klimaks atau turning point. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan apa itu dialog dan masing-masing bagian dari dialog. Sekarang
kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu epilog. Epilog adalah bagian akhir dari sebuah drama yang memuat komentar tentang cerita yang sudah ditampilkan atau peristiwa terakhir yang menyelesaikan cerita utama. Bagian epilog ini bersifat mana suka. Artinya, ada naskah yang menggunakannya, ada pula yang tidak. Biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Contohnya, nah, teman-teman, kita sekarang sampai ke bagian terakhir dari drama itu sendiri, yakni ciri-ciri kebahasan drama. Ciri kebahasan teks drama itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada fenomena, kata kerja material, kata kerja mental, konjungsi kronologis, dan kata sifat. Ayo kita bahas satu persatu, dimulai dari fenomena. Teman-teman pasti sudah tahu dan tidak asing kan dengan fenomena? Masih ingat tidak apa pengertian dari fenomena? Fenomena yaitu suatu jenis kata pengganti yang merujuk atau mengacu pada nomina lain atau kata benda lain yang digunakan untuk mengganti suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Dalam hal ini menggunakan kata ganti orang pertama. Contohnya, saya, kami, dan kita. Kedua, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menggambarkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, duduk, bercerita, melihat, menceritakan, berjualan, berangkat, berkeliling, menjual, dan bekerja. Yang ketiga yaitu kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya, malu, curiga, mencintai, menyayangi, kasihan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menyatakan urutan suatu hal, dalam hal ini adalah urutan waktu. Contoh konjungsi kronologis adalah konjungsi kemudian, setelah itu, selanjutnya, lalu, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir dari ciri kebahasan teks drama yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan keadaan secara rinci tentang sifat-sifat tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya, curiga, rajin, pintar, pemarah, dan pemalu. Sampai jumpa!